Halo semua, pada saat ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul materi desain organisasi lanjutan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu yang pertama Grace Lapian dengan NIM 230811020022, Dinda Polimpung dengan NIM 230811020020, Lydia Tan dengan NIM 230811020024, dan Kevin Roring dengan NIM 230811020018. Pada materi kali ini ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian organisasi, yang kedua dimensi utama organisasi, yang ketiga organisasi mekanistik, dan yang terakhir organisasi organik. Kita masuk dalam pengertian organisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, organisasi adalah suatu kesatuan atau susunan yang terdiri atas orang-orang dalam perkumpulan untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya seperti sekelompok orang yang bekerja sama, layaknya asosiasi lingkungan, amal serikat pekerja, atau perusahaan. Selanjutnya kita masuk dalam dimensi utama organisasi. Dimensi utama organisasi adalah faktor-faktor yang mempengaruhi struktur, sistem, dan budaya organisasi. Memahami dimensi utama organisasi penting karena dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka, serta memperbaiki kinerja dan pencapaian tujuan. Dimensi utama organisasi juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan strategis dan perencanaan jangka panjang. Dimensi utama dalam sebuah organisasi dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama dimensi struktural. Ini mengacu pada bagaimana organisasi diorganisasi dan terbagi. Ini termasuk struktur hierarki, departemen, dan bagaimana aliran tanggung jawab dan komunikasi diatur. Yang kedua dimensi kultural. Ini mencakup nilai-nilai, norma-norma, dan budaya organisasi. Budaya ini bisa berupa budaya inovasi, kemitraan, atau hierarki yang kuat, dan mempengaruhi perilaku dan sikap anggota organisasi. Dan yang ketiga, dimensi teknologi dan sistem. Ini terkait dengan teknologi yang digunakan oleh organisasi dan sistem yang mendukung operasinya. Ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan proses yang digunakan dalam organisasi. Selanjutnya, yang keempat, dimensi manusia. Faktor manusia dalam organisasi termasuk karyawan, keterampilan mereka, dan bagaimana mereka berinteraksi dalam lingkungan kerja. Faktor ini sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Yang kelima, dimensi strategis. Ini berkaitan dengan visi, misi, dan tujuan organisasi serta strategi yang digunakan untuk mencapainya. Ini mencakup perencanaan jangka panjang dan pengambilan keputusan strategis. Yang keenam, dimensi lingkungan eksternal. Organisasi juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal seperti pasar, persaingan, peraturan, dan faktor-faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Dan yang terakhir, dimensi keuangan. Aspek keuangan organisasi mencakup pendapatan, biaya, laba, dan sumber daya keuangan lainnya yang mendukung operasi dan pertumbuhannya. Tujuan dari setiap dimensi utama dalam organisasi adalah menciptakan kerangka kerja yang mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Berikut adalah tujuan masing-masing dimensi utama. Yang pertama, dimensi struktural. Tujuannya adalah untuk mengatur tugas dan tanggung jawab agar berjalan dengan baik, menghindari tumpang tindih, dan memastikan efisiensi operasional. Yang selanjutnya, dimensi kultural. Tujuannya adalah menciptakan budaya yang mendukung nilai-nilai organisasi, menginspirasi kolaborasi, inovasi, dan komitmen dari anggota organisasi. Selanjutnya, dimensi teknologi dan sistem. Tujuannya adalah memastikan organisasi memiliki sistem dan teknologi yang memadai untuk mendukung operasi sehari-hari dan memungkinkan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya, dimensi manusia. Tujuannya adalah untuk mengembangkan karyawan yang terampil, termotivasi, dan berkomitmen, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya, dimensi strategis. Tujuannya adalah untuk merumuskan visi, misi, dan tujuan organisasi, serta mengidentifikasi strategi yang tepat untuk mencapainya. Selanjutnya, dimensi lingkungan eksternal. Tujuannya adalah untuk memantau perubahan lingkungan eksternal dan menyesuaikan organisasi agar tetap relevan dan dapat bersaing. Dan yang terakhir, dimensi keuangan. Tujuannya adalah untuk mengelola sumber daya keuangan organisasi dengan bijak, memastikan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran, serta mencapai Part 6 of 18 keberlanjutan finansial.
Kita masuk dalam organisasi mekanistik, yaitu yang pertama, definisi dan karakteristik organisasi. Model organisasi mekanistik yaitu model yang menekankan pentingnya mencapai produksi dan efisiensi tingkat tinggi. Henry Fayol mengajukan sejumlah prinsip yang berkaitan dengan fungsi pimpinan untuk mengorganisasi, dan 4 diantaranya berhubungan dengan pemahaman model mekanistik, yaitu yang pertama, prinsip spesialisasi, sarana terbaik untuk mendayagunakan tenaga individu dan kelompok. Dan yang kedua, prinsip kesatuan arah. Semua pekerjaan harus dikelompokkan berdasarkan keahlian. Yang ketiga, prinsip wewenang dan tanggung jawab. Manajer harus mendapat pendelegasian wewenang yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Yang keempat, prinsip rantai skalar. Hasil alami dari pelaksanaan ketiga prinsip sebelumnya adalah rantai tingkatan manajer dari peringkat wewenang paling tinggi sampai dengan peringkat paling rendah. Rantai skalar adalah jalur keseluruhan komunikasi vertikal dalam sebuah organisasi. Organisasi mekanistik merupakan salah satu bentuk struktur organisasi yang memiliki karakteristik. Yang pertama, tingkat hierarki yang lebih tinggi. Organisasi mekanistik cenderung memiliki tingkat hierarki yang lebih dalam dan kuat. Keputusan dan wewenang terpusat pada tingkat manajemen puncak, dan komunikasi sering berjalan dari atas ke bawah. Yang kedua, spesialisasi pekerjaan. Pekerjaan di organisasi mekanistik sering dibagi menjadi tugas-tugas yang sangat terpisah dan spesialisasi, seperti karyawan bertanggung jawab atas tugas tertentu yang sesuai dengan perannya. Dan yang ketiga, ketegasan dalam aturan dan prosedur. Organisasi mekanistik cenderung memiliki aturan dan prosedur yang ketat. Karyawan diharapkan untuk mengikuti pedoman yang telah ditetapkan dengan ketat. Yang keempat, pengambilan keputusan sentralisasi. Keputusan besar dan strategis dibuat di tingkat manajemen tertinggi, dan karyawan di tingkat bawah mungkin memiliki sedikit wewenang dalam pengambilan keputusan. Yang kelima, kurangnya fleksibilitas. Karena struktur yang kaku dan formal, organisasi mekanistik sering kurang fleksibel dalam menanggapi perubahan pasar atau lingkungan bisnis. Dan yang terakhir, komunikasi formal. Komunikasi di organisasi mekanistik cenderung bersifat formal, mengikuti saluran resmi dan struktur hierarki. Tujuan organisasi mekanistik. Tujuan dari organisasi mekanistik adalah menciptakan struktur organisasi yang kaku dan hierarkis dengan tujuan utama untuk mencapai beberapa hasil yang diinginkan, termasuk yang pertama, efisiensi operasional. Organisasi mekanistik bertujuan untuk mencapai tingkat efisiensi operasional yang tinggi dengan menetapkan peranan tanggung jawab yang jelas. Struktur hierarkis memungkinkan pengelolaan sumber daya dengan efisien. Yang kedua, kontrol kualitas. Salah satu tujuan utama adalah untuk menjaga kontrol yang ketat terhadap proses dan operasi organisasi guna memastikan kualitas produk atau layanan yang konsisten. Dan yang ketiga, kepatuhan terhadap prosedur. Organisasi mekanistik berusaha untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan. Ini dapat membantu dalam menjaga standar dan kepatuhan. Kita masuk dalam organisasi organik, definisi dan karakteristik organisasi organik. Model organisasi organik menekankan pada pentingnya mencapai keadaptasian dan perkembangan tingkat tinggi. Desain organisasi ini kurang mengandalkan peraturan dan prosedur, wewenang yang disentralisasikan atau spesialis yang tinggi. Desain organisasi yang menimbulkan rasa berharga dan motivasi, serta mempermudah keluasan dan keadaptasian biasanya memiliki karakteristik berikut. Yang pertama, desain itu relatif, sederhana karena tidak memerlukan spesialisasi, melainkan menekankan kepada peningkatan cakupan pekerjaan. Desain itu relatif didesentralisasikan karena menekankan pendelegasian wewenang dan peningkatan kedalaman pekerjaan. Dan relatif formal sebab menekankan produk dan pelanggan sebagai dasar departementalisasi. Organisasi organik adalah tipe struktur organisasi yang lebih fleksibel, terdesentralisasi, dan responsif terhadap perubahan. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari organisasi organik, yaitu yang pertama, fleksibilitas. Organisasi organik cenderung memiliki struktur yang lebih fleksibel daripada organisasi mekanistik. Mereka dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan perubahan pasar, teknologi, atau lingkungan bisnis. Yang kedua, terdesentralisasi. Keputusan dalam organisasi organik sering dibagi di seluruh tingkatan, dan otoritas lebih terdesentralisasi. Ini berarti bahwa karyawan pada tingkat yang lebih rendah memiliki lebih banyak kewenangan untuk membuat keputusan. Selanjutnya, jaringan komunikasi terbuka. Komunikasi dalam organisasi organik cenderung lebih terbuka dan horizontal. Karyawan di semua tingkat memiliki akses lebih besar ke informasi dan dapat berkolaborasi secara lebih bebas. Selanjutnya ada tim dan kolaborasi.
Organisasi organik sering mendorong kerjasama dalam tim dan kolaborasi antar departemen. Ini membantu dalam memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada tanggung jawab bersama. Dalam organisasi organik, tanggung jawab seringkali dibagikan bersama, bukan hanya para satu individu atau tingkat manajemen tertentu. Hal ini mendorong karyawan untuk merasa memiliki hasil dan tujuan organisasi. Selanjutnya, responsibilitas terhadap klien. Organisasi organik seringkali lebih fokus pada pelayanan terhadap klien atau pelanggan. Mereka mungkin lebih cepat merespons kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dan selanjutnya ada kreativitas dan inovasi. Lingkungan yang lebih terbuka dan kolaboratif di organisasi organik dapat merangsang kreativitas dan inovasi. Karyawan sering didorong untuk berpikir kreatif dan mencoba pendekatan baru. Dan yang terakhir, struktur terbuka. Struktur organisasi organik biasanya lebih terbuka dengan lebih sedikit batasan hierarkis yang ketat. Ini memungkinkan ide dan gagasan untuk mengalir lebih bebas. Kita masuk dalam tujuan organisasi organik. Tujuan organisasi organik adalah untuk menciptakan struktur organisasi yang lebih fleksibel, responsif, dan adaptif. Beberapa tujuan kunci dari pendekatan organisasi organik meliputi yang pertama, fleksibilitas, memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan pasar, teknologi, dan lingkungan dengan lebih cepat. Selanjutnya, ada responsivitas, membuat organisasi mampu merespons pelanggan, karyawan, dan stakeholder dengan lebih baik. Selanjutnya, peningkatan kreativitas dan inovasi, mendorong karyawan untuk berkontribusi dengan ide-ide baru dan solusi kreatif. Selanjutnya, kepemimpinan yang didasarkan pada nilai, memfokuskan pada nilai-nilai inti organisasi dan membiarkan keputusan dibuat oleh mereka yang memiliki pengetahuan terbaik. Selanjutnya, pengurangan birokrasi, menghindari struktur hierarki yang berlebihan dan prosedur yang rumit yang bisa menghambat inovasi. Selanjutnya ada pemberdayaan karyawan, memberikan karyawan lebih banyak kebebasan dan tanggung jawab untuk mengambil keputusan. Selanjutnya, peningkatan produktivitas, menciptakan lingkungan kerja yang lebih menyenangkan dan bermakna yang dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Selanjutnya, ada keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, menghargai keseimbangan kehidupan kerja yang sehat bagi karyawan. Dan pada akhirnya kita masuk dalam kesimpulan. Makalah ini telah membahas dimensi utama organisasi, yaitu spesialisasi pekerjaan, formalisasi, dan sentralisasi. Ketiga dimensi ini mempengaruhi struktur dan operasional sebuah organisasi. Organisasi mekanistik memiliki spesialisasi pekerjaan yang tinggi, formalisasi yang tinggi, dan sentralisasi yang tinggi. Organisasi ini cenderung memiliki hierarki yang jelas, aturan yang ketat, dan prosedur yang terdefinisi dengan baik. Contoh organisasi mekanistik adalah perusahaan manufaktur tradisional. Itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.